Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ibu dan teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang terkait dengan etika dalam praktek pengauditan. Pada pemaparan kali ini kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Wina Stefani, saya sendiri Ajisman, dan teman saya Rengga Angelia. Oke, baiklah Ibu dan teman-teman semuanya. Pada pemaparan kali ini kami akan menyajikan beberapa materi, di antaranya yang pertama ialah overview kode etik profesi. Selanjutnya, the rules of the code of conduct. Selanjutnya, kode etik profesi akuntan publik. Selanjutnya, perbandingan kode etik profesi akuntansi di Indonesia. Dan yang terakhir, contoh kasus etika. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama yang terkait dengan overview etika profesi akuntansi. Secara garis besar, etika dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam hal ini, kebutuhan etika dalam masyarakat sangat mendesak, sehingga sangatlah lazim untuk memasukkan nilai-nilai etika ini ke dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara kita. Selanjutnya, etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai seorang akuntan. Kode etik ini merupakan kewajiban para akuntan untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya kepada publik ataupun masyarakat, pemakai jasa akuntan, dan rekan sebagai landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Peran akuntan profesional. Akuntan adalah penasehat bisnis independen. Akuntan dapat menawarkan berbagai layanan. Akuntan dapat didaftarkan auditor, dapat mengatur sistem akuntan klien, bisa menjadi penasihat pada perencanaan pajak atau detektor penipuan dan penggelapan, dapat melakukan penganggaran dan analisis laporan keuangan, menyarankan klien pada keputusan pembiayaan, memberikan pengetahuan khusus dan dapat membantu menjaga etika lingkungan. Kemudian perilaku etika dalam profesi akuntansi. Akuntansi sebagai profesi dan peran akuntansi kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Kemudian ekspektasi publik. Masyarakat umumnya mempersepsikan akuntan sebagai orang yang profesional di bidang akuntansi. Ini berarti bahwa mereka mempunyai suatu kepandaian yang lebih dibandingkan dengan orang awam. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yakni the rules of the code of conduct. Secara khusus, bagian ini membahas terkait kode etik profesional EICPA, di mana EICPA merupakan suatu organisasi profesional dalam bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik terdaftar atau Certified Public Accountant di Amerika Serikat. Organisasi ini menetapkan standar etika profesi dan standar audit Amerika Serikat untuk perusahaan swasta, organisasi nirlaba, pemerintah federal, negara bagian, dan daerah. Salah satu lembaga yang membuat pedoman mengenai kode etik akuntansi adalah ICPA. Kode ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bagian 100, ialah Independence, Integrity, and Objectivity. Bagian 200, General Standard Accounting Principle. Bagian 300, Responsibility to Clients. Bagian 400, Responsibility to College. Bagian 500, Other Responsibility and Practice.
Pada bagian 100 terkait tentang independence, integrity, and objectivity. Pada Rule 101 membahas tentang independence. Aturan ini mengatur tentang independensi seorang anggota dari praktek publik harus independen dalam menjalankan layanan profesional sebagaimana dipersyaratkan oleh standar yang diumumkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan. Pada bagian Rule 102 membahas tentang integrity and objectivity, merupakan peraturan pemerintah yang kuat dalam etika akuntansi. Dengan kinerja setiap layanan profesional, anggota harus mempertahankan objektivitas dan integritas, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak boleh secara sengaja salah mengartikan fakta atau penilaiannya kepada orang lain. Pada bagian 200, terkait tentang General Standard Accounting Principle. Pada Rule 201 membahas tentang General Standard. Dalam aturan ini, seorang anggota harus mematuhi standar dan dengan interpretasi apapun oleh badan yang ditunjuk oleh Dewan. Selanjutnya, Rule 202 membahas tentang Compliance with Standard. Seorang anggota yang melakukan audit, review, kompilasi, konsultasi manajemen, atau layanan profesional lainnya harus memahami standar yang telah diumumkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan. Selanjutnya, Rule 203 membahas tentang Accounting Principle. Aturan ini berkaitan dengan penggunaan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Anggota tidak boleh menyatakan pendapat atau berpendapat secara tegas bahwa laporan keuangan atau data keuangan lainnya dari entitas manapun disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Pada bagian 300 terkait tentang responsibility to clients. Pada Rule 301 membahas tentang confidential clients information. Aturan ini menjelaskan bahwa seorang anggota dalam praktek publik tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia klien tanpa persetujuan khusus dari klien. Selanjutnya, pada Rule 302 membahas tentang contingent fees. Aturan ini melarang anggota untuk menerima biaya yang bergantung pada audit atau ulasan atas laporan keuangan atau kompilasi pernyataan yang akan digunakan oleh pihak ketiga yang tidak mengungkapkan ketidakberadaan independensi. Bagian 400 terkait tentang responsibility to college. Pada bagian ini, merupakan kode yang dicadangkan untuk tanggung jawab akuntan kepada rekan kerja. Sedangkan kode profesional lainnya menasehati sesama profesional untuk saling mendorong, memberi bantuan, dan saling mentor. Meskipun bagian ini tetap kosong, ada kalanya para akuntan harus mengevaluasi tanggung jawab mereka kepada rekan mereka bagaimana menangani situasi di mana akuntan lain melakukan tindakan ilegal atau tidak etis dalam menjalankan pekerjaan mereka. Pada bagian 500 terkait tentang Order Responsibility and Practice. Pada Rule 501 membahas tentang age discreditable. Aturan ini menyebutkan bahwa seorang anggota tidak akan melakukan tindakan yang tidak dapat diterima oleh profesi tersebut. Aturan ini juga mencatat bahwa undang-undang dan peraturan negara menetapkan kewajiban yang lebih besar daripada ketentuan dalam interpretasi ini. Akuntan harus mematuhi undang-undang dan peraturan tersebut. Selanjutnya, Rule 502 membahas tentang advertising and other form of solicitation. Aturan ini melarang seorang anggota dalam praktek publik untuk mendapatkan klien melalui iklan atau bentuk permohonan lainnya dengan cara yang salah, menyesatkan, atau menipu. Selanjutnya, Rule 503 membahas tentang commission and referral fees. Aturan ini mengatur anggota dalam praktek publik tidak boleh merekomendasikan atau merujuk kepada klien suatu produk atau layanan atau untuk sebuah komisi merekomendasikan atau merujuk produk atau layanan apapun yang akan dipasok oleh klien, atau menerima komisi saat anggota perusahaan juga melakukan hal tersebut untuk klien. Selanjutnya, pada Rule 504 membahas tentang also address referral fees.
Jika seorang akuntan menerima komisi atau biaya rujukan, dia berkewajiban untuk mengungkapkan fakta tersebut kepada klien. Selanjutnya pada role 505, Form of Organizing. Anggota dapat mempraktekkan akuntansi publik hanya dalam bentuk organisasi yang diatur oleh undang-undang atau peraturan yang karakteristiknya sesuai dengan resolusi Dewan. Selanjutnya kita masuk pada kode etik profesi akuntan publik. Salah satu misi IAPI adalah menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional. Kode etik IAPI terdiri dari dua bagian. Bagian A menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Sedangkan bagian B memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu. Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus ditetapkan oleh setiap individu dalam KAP atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun bukan anggota IAPI. Individu yang dimaksud di sini adalah praktisi. Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik atau KAP atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa insurance dan jasa selain insurance, seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi. Selanjutnya, untuk tujuan kode etik ini, individu tersebut di atas selanjutnya disebut praktisi. Anggota IAPI yang tidak berada dalam KAP atau jaringan KAP dan tidak memberikan jasa profesional tersebut di atas tetap harus mematuhi dan menerapkan bagian A dari kode etik ini. Suatu KAP atau jaringan KAP tidak boleh menetapkan kode etik profesi dengan ketentuan yang lebih ringan daripada ketentuan yang diatur dalam kode etik ini. Kemudian, setiap praktisi wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam kode etik ini, kecuali bila prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku ternyata lebih ketat dari kode etik ini. Dalam kondisi tersebut, seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku tersebut wajib dipatuhi. Selain tetap mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam kode etik. Terima kasih kepada Saudara Ajis. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang kode etik profesi akuntan publik oleh IAIP tahun 2008. Seperti yang tadi telah dijelaskan, kode etik profesi akuntan publik IAIP tahun 2008 ini terdiri dari dua bagian A dan bagian B. Saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan bagian A, prinsip dasar etika profesi akuntansi. Di dalam bagian A ini ada 6 yang dibahas, 6 seksi. Seksi pertama, seksi 100 membahas tentang prinsip-prinsip dasar etika profesi. Seksi 110 membahas tentang prinsip integritas. Seksi 120 membahas tentang prinsip objektivitas. Seksi 130 membahas tentang prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Seksi 140 membahas tentang prinsip kerahasiaan dan seksi 150 membahas tentang prinsip perilaku profesional. Baiklah, selanjutnya terkait dengan seksi yang pertama yaitu seksi 100 terkait dengan prinsip-prinsip dasar etika profesi. Di dalam seksi 100 dibahas mulai dari 100.1 sampai dengan 100.21. Di dalam 100.1 dijelaskan bahwa salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik, bukan terbatas hanya pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Untuk setiap tindakan harus mematuhi dan menerapkan seluruh kode etik.
Di dalam 100.4 terkait dengan prinsip dasar atau 5 prinsip dasar etika profesi yang terdiri dari prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, dan prinsip kerahasiaan serta prinsip perilaku profesional, di mana prinsip integritas itu sendiri adalah dibahas terkait dengan setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesionalnya dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Di dalam prinsip objektivitas membahas terkait dengan setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Untuk prinsip ketiga, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dibahas terkait dengan setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktek perundang-undangan dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesional. Selanjutnya seksi 110 terkait dengan prinsip integritas yang terdiri dari poin 110.1 sampai dengan 110.3. Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat. Yang pertama, kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan. Yang kedua, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, dan terakhir adalah penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan. Seksi 120 terkait dengan prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Selanjutnya yaitu seksi 130 terkait dengan prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Prinsip ini mewajibkan setiap praktisi untuk yang pertama, memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja. Yang kedua, menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan penugasan. Berikutnya seksi 140 terkait dengan prinsip kerahasiaan. Di sini dibahas bahwa di prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Yang kedua, menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Kebutuhan untuk mematuhi prinsip kerahasiaan terus berlanjut, bahkan ketika berakhirnya hubungan antara praktisi dengan klien atau pemberi kerja, ketika berpindah kerja atau memperoleh klien baru, praktisi berhak untuk menggunakan pengalaman yang diperoleh sebelumnya.
Namun demikian, praktisi tetap tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan setiap informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh sebelumnya dari hubungan profesional atau hubungan bisnis. Seksi 150 terkait dengan prinsip perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan berlaku serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan yang dapat menurunkan reputasi profesi. Selanjutnya bagian B terkait dengan aturan etika profesi. Di dalam bagian B, aturan etika profesi, ada 10 seksi yang dibahas dimulai dari seksi 200 terkait dengan ancaman dan pencegahan. Contoh situasi yang dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi bagi praktisi mencakup antara lain kepentingan keuangan pada klien atau kepentingan bersama dengan klien atas suatu kepentingan keuangan. Yang kedua, terkait dengan ketergantungan yang signifikan atas jumlah imbalan jasa profesional yang diperoleh dari suatu klien. Contoh situasi yang dapat menimbulkan ancaman telah pribadi diantaranya penemuan kesalahan yang signifikan ketika dilakukan pengevaluasian kembali hasil pekerjaan praktisi. Yang kedua, pelaporan mengenai operasi sistem keuangan setelah keterlibatan praktisi dalam perancangan atau pengimplementasiannya. Yang ketiga, contoh situasi yang dapat menimbulkan ancaman advokasi diantaranya yang pertama, mempromosikan saham suatu entitas yang efeknya tercatat di bursa yang merupakan klien audit laporan keuangan. Yang kedua, memberikan nasihat hukum kepada klien assurance dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Situasi yang dapat menimbulkan ancaman intimidasi mencakup antara lain ancaman atas pemutusan perikatan atau penggantian tim perikatan. Yang terakhir yaitu terkait dengan pencegahan pada tingkat intuisi dalam lingkungan kerja mencakup diantaranya kebijakan dan prosedur untuk menerapkan dan memantau pengendalian mutu perikatan. Pencegahan pada tingkat perikatan dalam lingkungan kerja antara lain mengungkapkan kepada pejabat klien yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan mengenai sifat dan besaran imbalan jasa profesional yang dikenakan dan merotasi personil senior tim assurance. Yang kedua, seksi 210 terkait dengan penunjukan praktisi KAP atau jaringan KAP. Setiap praktisi hanya boleh memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan tersebut. Sebelum menerima perikatan, setiap praktisi harus mempertimbangkan setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang dapat terjadi dari diterimanya perikatan tersebut. Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika tim perikatan tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan dengan baik. Seorang praktisi yang ditunjuk untuk menggantikan praktisi lain atau seorang praktisi yang sedang mempertimbangkan untuk mengikuti tender perikatan dari calon klien yang sedang dalam perikatan dengan praktisi lain harus menentukan ada tidaknya alasan profesional atau alasan lainnya untuk tidak menerima perikatan tersebut, yaitu adanya hal-hal yang dapat mengancam kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Sebagai contoh, ancaman terhadap pembahasan selanjutnya pada outline 4 terkait dengan perbandingan kode etik profesi akuntansi di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 organisasi profesi akuntansi yaitu Ikatan Akuntan Indonesia yang disingkat dengan IAI, kemudian Institut Akuntan Publik Indonesia yang disingkat dengan IAIP, dan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang disingkat dengan AIP. Ketiga profesi
ini juga mengeluarkan masing-masing kode etik, yang pada dasarnya ketiga kode etik ini memiliki persamaan dalam hal prinsip dasar etika dan juga memiliki perbedaan yang dilatar belakangi para anggota dari masing-masing organisasi profesi. Berikut penjelasan dari masing-masing ketiga organisasi tersebut. Yang pertama yaitu IAI. IAI merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya. Secara kelembagaan, IAI didukung dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 263 Tahun 2014 tentang penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan. Di dalam Kode Etik Akuntan Profesional yang diterbitkan oleh IAI yang terbaru mulai sejak Desember 2016 terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian A terkait dengan prinsip dasar etika, di mana menjelaskan prinsip dasar etika profesional bagi akuntan profesional, dan yang bagian B dan C terkait dengan praktik publik dan profesional di bisnis, itu membahas terkait dengan penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu. Prinsip etika yang dibahas pada bagian A di IAI ini sendiri meliputi integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Yang kedua terkait dengan organisasi Institut Akuntan Publik Indonesia atau yang disingkat dengan IAIP, yang merupakan satu-satunya asosiasi profesi akuntan publik dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sertifikasi akuntan publik. IAI ini sendiri yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pelaksanaan melalui Kementerian Keuangan Nomor 443 Tahun 2011 dan PMK Nomor 17 Tahun 2008. IAIP ini sendiri merupakan satu-satunya institusi yang menyelenggarakan sertifikasi akuntan publik yang disebut dengan CPA atau Certified Public Accountant of Indonesia. Sertifikasi CPA of Indonesia ini sendiri merupakan sertifikasi berbasis kompetensi individu. Dengan demikian, basis penyelenggaraan sertifikasi adalah dan akan selalu berbasis pada kompetensi yang dibutuhkan individu untuk praktek atau menginginkan keahlian yang dibutuhkan untuk berprofesi sebagai akuntan publik. Kode etik yang diterbitkan oleh IAIP ini sendiri berlaku sejak 2010 yang terdiri dari 2 bagian. Bagian A terkait dengan prinsip dasar etika profesi dan bagian B terkait dengan aturan etika profesi. Untuk penjelasan lebih detailnya tadi sudah dijelaskan di chapter sebelumnya. Yang ketiga adalah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia atau yang disingkat dengan AIP. AIP ini sendiri merupakan organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit kerja aparat pengawasan intern pemerintah atau yang disingkat juga dengan APIP. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kesamaan ketiga kode etik IAI, IAIP, dan AIP ini sendiri terletak pada prinsip kode etik yang terdiri dari 5 prinsip kode etik. Yang pertama adalah prinsip integritas, di mana prinsip integritas ini adalah lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, prinsip objektivitas. Maksudnya tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan orang lainnya. Yang ketiga, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Di sini organisasi profesi meminta para anggotanya untuk menjaga informasi, tidak mengungkapkan informasi tanpa otorisasi yang memadai. Yang keempat yaitu prinsip kompetensi, di mana di sini organisasi profesi meminta para anggotanya untuk memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas.
Yang kelima yaitu prinsip perilaku profesional. Organisasi profesi meminta para anggota untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari setiap perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Poin terakhir yang akan saya jelaskan yaitu perbedaan ketiga kode etik ini dari segi senioritas anggota dan benturan kepentingan. Dari segi senioritas anggota, ada sebagian anggota yang termasuk dalam kategori senior, pelaku tata kelola governance di entitas tempat mereka bekerja, semisal direktur, komisaris, dan sebagainya. Kondisi ini tidak banyak ditemui pada para anggota AIP dan EIP. Selanjutnya yaitu benturan kepentingan. Kode etik IAI dan kode etik IAIP secara tegas membahas benturan kepentingan atau conflict of interest yang mungkin dihadapi oleh anggota mereka. Namun hal ini tidak diatur dalam kode etik IAIP. Penyebab tidak terdapat pengaturan secara spesifik mengenai benturan kepentingan bagi para APIP karena sifat penugasan mereka yang berdasarkan kewenangan sesuai peraturan yang berlaku dan para auditornya adalah para penyelenggara negara. Dalam hal ini, para anggota AIP tidak perlu melakukan pencarian dan pemilihan klien. Hal yang berbeda dengan para anggota IAI dan EIP, di mana mereka harus menjual jasa kepada para klien potensial. Dalam kondisi ini sangat mungkin terjadi benturan kepentingan dalam berbagai bentuknya. Terima kasih kepada Saudari Rengga. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami tentang outline kelima, contoh kasus etika, dilema seorang akuntan. Baiklah, contoh kasus etika yang kami sajikan dalam presentasi kali ini adalah tentang dilema seorang akuntan, di mana Daniel Potter bekerja sebagai staf akuntansi di Baker Greenleaf, satu dari 8 besar KAP. Dalam mempersiapkan ujian CPA-nya, Daniel belajar dengan teliti tentang kode etik American Institute of Certified Public Accountant (IECPA) dan telah menyeluruh mengakrabkan dirinya dengan pedoman profesi untuk hal-hal moral. Daniel telah menganggap serius pedoman-pedoman itu. Semua itu bukan hanya merupakan bagian integral dari ujian audit, namun nampak bagi dirinya sebagai martabat atau kewibawaan mendasar yang mana setiap auditor independen diwajibkan untuk mempertahankannya. Karir pribadi Daniel cukup positif. Setelah lulus menjadi sarjana ekonomi dari salah satu sekolah dalam Asosiasi 8 Universitas di Tenggara Amerika Serikat, Ivy League, Daniel diterima di program pelatihan akuntan sekolah bisnis Akron dan disponsori oleh Baker Greenleaf. Antusiasme dan kemampuan Daniel nampak jelas sejak awal, dan dia cepat mendapat promosi melalui peringkat-peringkat dan terdaftar untuk membantu merekrut para sarjana untuk bekerja di perusahaan. Tugas baru Daniel pun dimulai. Baker memerlukan audit khusus, dan Baker menempatkan orang-orang terbaiknya dalam pekerjaan itu, dan Daniel sangat bangga bisa diikutkan dalam tim untuk penugasan khusus itu. Oliver Freeman, senior dalam proyek itu, menugasi Daniel untuk mengaudit anak perusahaan real estate yang dimiliki secara penuh yang membuat pusing Baker di masa lalu. Oliver Freeman menyatakan bahwa ia ingin menyelesaikan masalah yang dimiliki anak perusahaan itu dan datang dengan opini yang bersih, yaitu konfirmasi bahwa pernyataan klien disajikan secara adil dalam 1 bulan, dan membiarkan apapun yang Daniel pikirkan dirasa perlu dalam masalah ini. Beberapa kali dalam bulan-bulan ke depan antara Daniel dan Oliver terdapat ketidaksepakatan mengenai isu-isu interpretif. Namun ketika Daniel mulai menyadari betapa kerasnya kepalanya Oliver, dia selalu tunduk pada opini atasannya. 3 hari sebelum masa audit berakhir, Daniel menyelesaikan dokumennya dan menyerahkan pada Oliver untuk ditinjau ulang. Daniel menemukan cukup banyak masalah, tetapi berhasil menyelesaikan kecuali satu permasalahan, yaitu satu dari properti real estate terbesar anak perusahaan dinilai dalam neraca sebesar $2 juta Amerika. Dan perkiraan Daniel sendiri tentang nilai tersebut adalah tidak lebih dari $100.000. Properti itu merupakan struktur yang telah rusak di lingkungannya yang tidak ditempati selama beberapa tahun.
Kemudian Daniel mendiskusikan proposalnya untuk mengurangi nilainya hingga 1,9 juta dolar Amerika dengan para manajer anak perusahaan. Tetapi karena mereka merasa ada prospek yang bagus untuk menyewakan properti tersebut dalam waktu dekat, mereka menolak untuk menurunkan nilainya. Diskusi dengan klien telah berakhir pada titik ini, dan Daniel harus menyelesaikan ketidaksepakatan itu sendiri. Usaha dia menjadi ambigu dan tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan laporan laba rugi menurut peraturan IECPA dalam hal material. Tiap perbedaan opini antara klien dan akuntan publik yang mempengaruhi laporan laba rugi hingga 3% dianggap material dan harus diperlihatkan dalam opini laporan keuangan. Laporan yang ia serahkan pada Oliver Freeman berisi rekomendasi bahwa sebaiknya didokumentasikan dengan syarat terkait dengan opini, yang mengindikasikan bahwa semua laporan keuangan itu secara nalar mengacu pada 1,9 juta dolar Amerika, nilai penurunan yang diperlihatkan dalam opini yang menyertainya. Kemudian setelah Freeman meninjau dokumen dan dia memberikan tanggapan kembali dalam bentuk daftar-daftar hal yang harus dilakukan yang merupakan prosedur normal di Baker Greenleaf. Beberapa hal dalam daftar tersebut antara lain mengeluarkan halaman dalam dokumen di mana memperkirakan nilai properti tanah dan bangunan sebesar 100.000 dolar Amerika. Memperlihatkan opini bahwa properti tanah dan bangunan tersebut telah dievaluasi secara benar oleh anak perusahaan. Dan yang ketiga, menghilangkan sebutan yang mengacu pada opini dan menggantinya dengan opini yang bersih. Daniel langsung menanggapi daftar itu bahwa ia tidak akan mengubah penilaiannya karena hal itu jelas-jelas melanggar apa yang dia ketahui dari membaca peraturan-peraturan akuntansi. Sore itu, Oliver dan Dan bertemu dalam ruangan tertutup dan Oliver menyatakan bahwa Oliver tidak ingin ada masalah dalam audit ini dan Daniel bertanggung jawab untuk adanya opini bersih. Masalahnya tidak material bagi klien dan opini anak perusahaan hanya akan digunakan secara internal. Lagi pula, tidak ada yang membaca ataupun peduli pada laporan keuangan. Itulah yang dinyatakan Oliver kepada Dan. Kemudian Daniel menekankan kembali bahwa hal ini merupakan masalah kepentingan dari sisi integritas, profesional, dan legalitas keabsahan. Daniel mempertanyakan keetisan dari mendapatkan opini bersih. Dia memahami sepenuhnya akan pentingnya audit ini dan menunjukkan kesetiaannya pada Baker Greenleaf dan Oliver. Tetapi meski demikian, ia percaya bahwa itu berarti memintanya untuk menerbitkan evaluasi palsu. Beberapa hari kemudian, Daniel mengetahui bahwa Freeman telah menarik analisa dari dokumen dan menggantinya dengan opini bersih. Dia juga menerbitkan evaluasi yang negatif tentang kinerja Daniel Potter dalam audit. Dan ia memiliki hak untuk melaporkan insiden ini pada konselor partner atau Departemen SDM. Namun Daniel lebih menginginkan untuk membawa isu ini pada Dewan Peninjau Independen dalam perusahaan. Tetapi Baker Greenleaf tidak punya dewan seperti yang dimaksud. Bagaimanapun, evaluasi negatif tidak akan bertahan. Arogansi Oliver atas staf juniornya akan tetap berlanjut dan pada dokumen-dokumen itu akan tetap atas nama Daniel, kecuali dia memberitahukan insiden itu pada seseorang. Daniel pun tidak sepenuhnya yakin tentang apa yang harus ia lakukan, namun visi Senator Metcalf tentang perlunya rasionalisasi terus menghantuinya. Lalu bagaimanakah analisis kasus pada KAP Baker Greenleaf dan yang dialami oleh Daniel Potter? Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan beberapa analisis kasus. Yang pertama, analisis tentang pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, ada 3 pihak yang terlibat dalam kasus etika dilema akuntan, di mana pihak yang terlibat yang pertama adalah KAP, Kantor Akuntan Publik, ini Baker Greenleaf. Kemudian pihak yang kedua yang terlibat adalah akuntan, Oliver Freeman. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan klien perusahaan. Kemudian analisis kasus kedua yang kelompok kami jelaskan pada kesempatan kali ini adalah mengenai isu-isu penting yang berkaitan dengan kasus etika pada dilema akuntan Daniel Potter. Yang pertama, isu-isu penting yang perlu diperhatikan yang adalah konflik kepentingan. Di sini, konflik kepentingannya adalah adanya konflik kepentingan antara perusahaan, dalam hal ini manajemen dan kantor akuntan publik, Baker Greenleaf, di mana manajemen mengharuskan akuntan
atau KAP untuk memberikan laporan audit dengan opini bersih. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di mana sebenarnya auditor menemukan suatu temuan yang nilainya material dan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan perusahaan klien. Dalam hal ini, manajemen memiliki kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Isu penting yang terkait dengan etika yang dibahas dalam kelompok kami adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu merupakan istilah yang menjelaskan bagaimana sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi misi yang mereka emban. Seorang akuntan ataupun auditor harus bertanggung jawab bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan sudah dimuat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dalam rangka memberikan keyakinan atas asersi laporan keuangan entitas. Isu penting lainnya dalam kasus ini adalah mengenai disclosure. Disclosure memiliki arti tidak menutupi atau menyembunyikan, di mana jika dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure itu mengandung arti bahwa laporan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dalam kasus ini, perusahaan klien melanggar peraturan PSAK nomor 1 mengenai penyajian laporan keuangan, di mana dalam PSAK 1 menyebutkan bahwa perusahaan harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK secara lengkap. Perusahaan klien tidak melakukan pengungkapan yang sebenarnya atas nilai properti, tanah, dan bangunan pada anak perusahaan induk, sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Kemudian isu penting yang keempat yang perlu diperhatikan adalah independensi. Independensi dalam perencanaan audit berarti bebas dari pengaruh manajemen dalam menerapkan prosedur audit, menentukan sasaran dan ruang lingkup audit. Dalam kasus ini, KAP termasuk salah satu akuntannya, Oliver, tidak bersikap independen dalam memberikan audit pada perusahaan klien, sehingga mengeluarkan opini audit yang tidak seharusnya. Selanjutnya, terkait independensi ini, hal yang mungkin saja terjadi adalah karena terdapat hubungan istimewa antara KAP atau auditor dengan klien. Terjadi pembatasan sifat dan ruang lingkup audit. Kemudian, adanya konflik kepentingan antara auditor dengan klien. Isu penting yang kelima dalam kasus ini adalah mengenai etika. Umumnya, beretika dalam tempat kerja memastikan diri bertindak sesuai dengan prinsip salah atau benar yang diterima umum di tempat kerja. Etika itu merupakan masalah yang berkaitan dengan prosedur pengambilan keputusan berdasarkan integritas yang mengarah pada keputusan dan pekerjaan seseorang dalam suatu perusahaan. Etika dalam tempat kerja biasanya meliputi kewajiban moral, kejujuran, tidak melakukan kecurangan, bekerja dengan baik, dan tidak menyalahgunakan tanggung jawab. Pada kasus ini, etika KAP menjadi pertanyaan karena KAP bersama dengan akuntan, KAP Baker Greenleaf dalam hal ini Oliver melanggar etika yang telah diatur dalam kode etik profesi akuntan, seperti yang telah dikeluarkan oleh EIP, SEC, ICPA, dan seterusnya terkait isu-isu mengenai etika seperti isu integritas, independensi, objektivitas, dan lain sebagainya, sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi akuntan. Lalu, bagaimanakah dan apakah kode etik yang dilanggar dalam kasus Oliver dan Baker Greenleaf serta Daniel Potter ini? Di sini kelompok kami menyimpulkan ada 3 kode etik yang dilanggar. Yang pertama, kami membedakannya dalam seksi 110.1, di mana kode etik yang dilanggar adalah tentang prinsip integritas. Oliver selaku senior auditor bertindak tidak jujur atas laporan audit yang terjadi kesalahan material tersebut dengan membuat opini audit yang tidak sesuai. Kemudian, kode etik yang dilanggar yaitu berdasarkan seksi 120.1 tentang prinsip objektivitas. Kode etik yang dilanggar tentang prinsip objektivitas ini adalah KAP dan auditornya terdapat unsur-unsur subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang mempengaruhi pertimbangan profesional dalam memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan klien. Kemudian kode etik yang dilanggar yang ketiga berdasarkan seksi 150.1 tentang prinsip profesional. KAP dan auditor
tidak mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta berbuat hal yang dapat mendiskreditkan profesinya sebagai akuntan publik. Hal ini dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga, yang rasional memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan yang dapat menurunkan reputasi profesi akuntan itu sendiri. Kemudian, apakah saran dan rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan pelanggaran kode etik yang dialami oleh Daniel Potter, Oliver Freeman, dan KAP Baker Greenleaf? Kami di sini menjelaskan ada 3 saran rekomendasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa seorang auditor itu harus berpegang teguh terhadap peraturan dan etika yang berlaku terhadap auditor. Dalam hal ini, Daniel Potter harusnya bersikap independen meskipun ada paksaan atau tekanan dari seniornya. Karena independensi auditor itu harus terjaga dari awal hingga akhir proses audit apapun yang terjadi. Kemudian, saran yang kedua adalah melaporkan tindakan pelanggaran ke komite etik. Jadi, jika auditor memperoleh tekanan dari rekan kerja senior yang mengganggu secara terus-menerus dan membuatnya tidak nyaman atau bahkan seperti kasus tersebut yang dialami oleh Daniel Potter, seniornya tetap mengeluarkan opini audit yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka Daniel dapat melaporkannya kepada komite audit terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena keindependensian yang dimiliki komite audit sangatlah terpercaya dan terlindungi. Saran ataupun rekomendasi yang ketiga yang kami sampaikan adalah bahwa auditor itu perlu memperhatikan apakah perusahaan yang diaudit memiliki komite audit. Jika perusahaan klien tidak memiliki komite audit, maka hal yang perlu menjadi perhatian bagi auditor adalah memastikan bahwa apakah perusahaan klien merupakan perusahaan yang go public atau tidak. Karena perusahaan yang go public itu wajib memiliki komite audit dalam struktur organisasi perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yakni Pasal 121 Ayat 1 tentang perseroan terbatas, di mana dalam menerima penugasan, auditor itu harus memperhatikan apakah perusahaan yang diaudit memiliki komite audit. Jadi ada 2 perlakuan yang harus dialami oleh auditor. Yang pertama adalah perusahaan klien adalah perusahaan go public dan tidak memiliki komite audit. Maka apakah yang harus dilakukan auditor? Jika perusahaan klien adalah perusahaan go public dan tidak memiliki komite audit, auditor itu harus melaporkan kepada Bapepam atau yang sekarang ini disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan. Untuk kritik dan masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.